Di tengah kemiskinan dan buruknya infrastruktur kota, ia datang membawa harapan baru bagi Bantaeng. Di tangannya, kabupaten terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan ini dibangun menjadi daerah yang patut diperhitungkan. Mengawali karir sebagai akademisi, pengusaha sukses ini banting setir. Nurdin maju sebagai calon bupati usai dilamar oleh 3.000 warganya. Siapakah sosok Nurdin Abdullah sebenarnya? Berikut penelusuran Fanimu untuk Anda. Medan yang cukup berat tak menghalangi Brigade Siaga Bencana untuk melaju dengan cepat. Warga menyebutnya UGD berjalan karena bisa melakukan tindakan pertolongan pertama pada korban. Terobosan layanan kesehatan ini dimiliki warga Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Di mana? Berapa bulan nih? 7. Ya. Dokter, ini kan harus sedia 24 jam ya. Berarti siap sedia ditelepon oleh warga dong? Ya. Di sini sistemnya BSB ini kita dibagi 3 shift. Kalau untuk dokter, 2 shift untuk perawat, 2 shift juga untuk driver. Jadi kita kalau dokter itu dibagi per 8 jam. Perawat 12 jam, supir juga 12 jam. Jadi memang tidak ada istilahnya jeda kosong, tidak ada pelayanan. Delapan ambulans dan 5 unit damkar hibah dari perusahaan produsen mobil ternama Jepang disiagakan untuk memenuhi kebutuhan warga Bantaeng. Warga di kabupaten yang luasnya hanya 0,8% dari Sulawesi Selatan, namun kian ramai diperbincangkan. Ada yang menyebut bahwa Bapak adalah bupati yang gila dalam hal berani tampil beda dan juga memberikan terobosan berupa pembangunan cek dam dan juga Brigade Siaga Bencana. Komentar Anda? Saya melihat Bantaeng sebuah daerah yang sangat dirahmati oleh Allah, diberikan 3 klaster, mulai dari pinggir pantai sampai puncak gunung. Tapi infrastruktur yang sangat buruk ya. Akibat karena itu tadi bencana silih berganti. Banjir 2 bulan setiap tahun itu 2-3 kali kan. Pasar itu tenggelam, itu kan menyengsarakan. Terus pantai harusnya menjadi sebuah wilayah yang membuat kenyamanan ya. Menjadi bupati di Kabupaten Bantaeng bukanlah hal yang dicita-citakan Nurdin Abdullah. Ia memutuskan maju sebagai calon bupati 2008 silam usai didatangi 3.000 warga Bantaeng yang meminangnya untuk menjadi kepala daerah. Bapak kan lahir di Parepare, bukan besar di Bantaeng, lalu kuliah di Makassar hingga akhirnya ke Jepang. Lalu Bapak siapa hingga akhirnya dicalonkan oleh warga Bantaeng untuk menjadi bupati selama 2 periode ini? Saya sebenarnya kaget juga awalnya ya. Saya pikir ini siapa ya yang masukin. Ternyata memang masyarakat sudah menggadang-gadang saya. Itu sejak 5 tahun sebelum saya terpilih. Setiap pagi, Nurdin membuka sesi curhat dengan warga untuk bertukar cerita. Kate kayunya kayu apa? Biasa. Apakah yang mereka curhatkan itu selalu mendapatkan solusi dari Bapak? Pokoknya kalau ke rumah, masyarakat ke rumah, nggak ada yang pulang kosong. Ya, semuanya langsung kita tindak lanjuti. Seperti misalnya, mereka datang, anaknya harus bayar uang sekolah. Ya, sekolah di Makassar. Dan kalau dia tidak bayar, dia harus tidak ikut ujian. Itu kan nggak sampai hati. Oke ya. Baik. Dukungan penuh diberikan oleh sang istri, Listianti Fahrudin. Meski awalnya keluarga menentang keras Nurdin menjadi bupati. Bagaimana respon Ibu pertama kali ketika Bapak memohon izin untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bantaeng? Waduh,
Saya agak takut ya waktu itu. Saya sampai berteriak, "Papa jangan, saya tidak mau Papa jadi bupati." Anak-anak juga nggak mau. Menentang ya Bu ya? Iya, pada menentang. Akhirnya Bapak bilang, "Ya deh Ma, kita jangan, kasihan masyarakat Bantaeng. Kita ke sana lah jalan-jalan dulu, kita lihat." Saya melihat itu mata masyarakat, itu yang nggak bisa saya berbohong pada diri saya juga. Karena mereka, harapan masyarakat sama Bapak itu besar sekali. Tangan dingin Nurdin mampu membawa Bantaeng lolos dari daftar daerah tertinggal di Sulsel tahun 2010. Nah, seperti misalnya, saya bangun Pantai Seruni. Kita bangunkan kios-kios. Saya terus terang ada beberapa pantai yang saya bangun itu. Setiap hari kami datang ke situ. Apa saja, biar tidak lapar, saya datang ke situ. Panggil ini. Sekedar untuk merangsang dia bahwa makanannya itu laku. Dari omset 20.000 sehari, sekarang bisa 1,5 juta, 3 juta sehari. Coba, itu pun saya bebasin retribusi. Sekarang mereka udah ngomong, "Pak, kok kita belum ditarik retribusi?" Sejumlah penghargaan lokal, nasional, dan internasional pun telah diraihnya, termasuk kepala daerah dengan inovasi terbaik versi Indonesia Government Award. Begitu banyak yang harus dibenahi di Bantaeng pada awalnya. Apa yang menjadi skala prioritas Bapak? Yang pertama adalah skala prioritas saya adalah ini bencana banjir setiap tahun. Itu skala prioritas. Berikutnya adalah bagaimana memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Ya. 74% masyarakat Bantaeng hidup di sektor pertanian. Ya, apa yang menyebabkan mereka miskin? Ya, itu tadi, mereka menanam, dia harus nyari modal kan. Hadirkan bibit pada saat dibutuhkan, hadirkan pupuk pada saat dibutuhkan, air. Ya. Tapi setelah saya ada program membangun bak-bak di mana-mana, akhirnya kan terinstalasi ke semua kebun-kebun. Pertanian memang salah satu bidang yang mendapatkan perhatian terbesar dari Nurdin. Sebagian petani bahkan didiklat secara khusus di Batu Malang dan Ciwidey, Jawa Barat untuk budidaya buah stroberi dan apel. Sebenarnya ini adalah salah satu usaha yang sesungguhnya tidak perlu marketing. Ada nggak yang tunda makan? Tidak ada kan? Meski demikian, belum semua petani merasakan manfaat inovasi Nurdin. Seperti yang dialami seorang petani bawang, Ibu Surih. Ibu, ini kan musim kemarau. Kekeringan nggak untuk bawang Ibu? Iya, kekeringan. Jadi itu ruhu jambar dia basah tuh. Nggak dikasih air. Begitu mi begini hasilnya tuh. Karena itu airnya nggak ada. Yang ditampung di bak-bak penampungan nggak nyampe sini? Nggak nyampe. Kalau nggak dapat hujan, ngambil airnya di mana berarti? Naik motor pergi ambil di mana itu ada, di situ ambil, begitu saja. Di gunung? Iya, begitu. Mana? Sini kita duduk sebentar ya, ngobrol-ngobrol. Untuk mengatasi ketidakmerataan seperti itu, Nurdin gemar mendatangi rumah warga secara tiba-tiba. Tolong saya Pak yang percepat, Ki. Kita percepat dulu anunya nih. Bulan 12 ini ya, itu sudah dinikmati air sini ya? Oke. Itu jadi sumber berapa liter? Satu hal yang menarik, data BPS tahun 2013 menunjukkan penurunan angka perceraian yang signifikan di Bantaeng. Jadi ada korelasinya ya Pak? Itu besar. Coba kalau suami nggak ada kerja, istri nggak ada kerja, berantem terus kan. Sekarang di Bantaeng, berantem di rumah, jalan-jalan keluar, duduk-duduk di Pantai Seruni, pulang itu udah akur tuh. Karena lingkungannya yang membentuk dia menjadi akur. Kedekatan sosok Nurdin Abdullah kepada rakyatnya apakah tidak terkesan memanjakan rakyat? Membuat rakyat dikit-dikit mengadu kepada Bupati. Komentar Anda? Saya kira itu bisa ada benarnya untuk mendeteksi fakta realitas sesungguhnya. Dia bukan pemimpin yang ABS. Ya, dia butuh apa sih sebenarnya yang terjadi.
Pengamat komunikasi politik Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Hasrullah, mengakui kerja keras Nurdin Abdullah dalam memajukan Bantaeng. Bila dilakukan penilaian dengan angka dari 10 sampai 100 tentang skala keberhasilan Nurdin Abdullah dalam memimpin Bantaeng, menurut Anda berapa skornya? Di A kalau dia, ya. Karena kenapa? Sampai sekarang hampir keresahan masyarakat tidak ada. Lalu apa saja pekerjaan rumah yang harus dibenahi Nurdin Abdullah di Bantaeng? Memang kami juga masih ada beberapa masyarakat daerah pesisir naik ke gunung itu memang masalah pendidikan. Ya, masalah kemiskinan masih ada. Rumah-rumah yang belum bagus itu masih ada. Saya kira harus fokus ke sana. Di tengah banyaknya tugas yang masih menanti, sang istri setia mendampingi. Ibu, ada yang berubah tidak dari sosok ibu mengenal Bapak mungkin 27 tahun yang lalu dengan sekarang setelah menjadi bupati? Kalau yang berubah sih, iya. Sekarang setelah jadi bupati itu waktunya ya, lebih banyak memang. Karena Bapak memang dasarnya pekerja. Jadi kadang suka lupa waktu, ibu masih harus cerewetin ya Bu? Betul, iya. Kalaupun di rumah, SKPD masih pada ada jam 10 lewat, saya yang langsung bilang, minta maaf Pak, pulang dulu ya karena Bapak mau istirahat. Oh iya ya Bu, gitu. Nurdin Abdullah memang seakan tak mengenal lelah. Dengan berbagai prestasi yang telah dicapai, ia belum mau berpuas diri di periode jabatannya yang kedua. Kini, Bantaeng tengah bersolek agar tidak lagi menjadi tempat transit, melainkan menjadi destinasi kunjungan wisata yang patut diperhitungkan di Indonesia. Ada bukan mitos ya, tapi image orang Sulsel itu kalau cerita Jeneponto, Bantaeng ke atas tuh itu selalu identik dengan kemiskinan, identik dengan keterbelakangan, ya. Tapi setelah Bantaeng menggeliat, sekarang kan orang tertuju ke Bantaeng, matanya tertuju ke Bantaeng. Dulu Bantaeng menjadi daerah perlintasan, ya. Sekarang menjadi destinasi, ya. Orang mau wisata, oh Pantai Marina Bantaeng. Dan yang terpenting, ia yakin dirinya telah mematok standar yang sepatutnya dimiliki oleh seorang pemimpin daerah. Bupati yang akan datang itu harus high grade. High grade, karena masyarakat pasti seleranya udah semakin tinggi. Apalagi kalau track record-nya mereka sudah tahu, wow jangan hancur Bantaeng kalau itu, kan? Makanya sekarang saya punya teman-teman di pemerintahan ini lomba-lomba prestasi, lomba-lomba membuat terobosan-terobosan, inovasi-inovasi. Ya masyarakat akan menilainya nanti kan. Usai sudah 360 kali ini, kita jumpa lagi pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan, terima kasih dan sampai jumpa.